Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Suluk Sani Channel. Sahabat, kali ini saya akan menayangkan ada pernyataan atau permintaan maaf Mama Gufron beserta murid-muridnya. Tapi sahabat, di dalam permohonan maaf Mama Gufron, nanti kita lihat ya. Jadi permohonan maafnya itu sangat aneh sekali ya. Sangat aneh sekali. Seakan-akan dia tidak menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Seperti halnya dia ceramah dengan ceramah yang ngawur, ngawur, tidak ada dasar ya, bahkan itu sungguh jauh dari ajaran agama Islam ya. Nah, di dalam permohonan maaf Mama Gufron itu ternyata itu tidak meminta maaf atas ceramah-ceramah yang ngawur, tapi meminta maafnya atas framingan video. Nah, supaya kita tidak salah paham, kita langsung saja lihat ya video permohonan maaf daripada Mama Gufron dan para muridnya. Oke, kita lihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ya sahabat, jadi katanya dia meminta maaf atas framingan video ya dari Unik, padahal ya kalau dia menyadari kesalahannya harusnya itu dia meminta maaf atas ceramah yang ngawur ya yang telah dia sampaikan, harusnya seperti itu, bukan malah menuduh framing. Berarti TV One ya, terus media-media yang lain yang memberitakan Mama Gufron itu disebut framing. Masya Allah ya. Harusnya ini Mama Gufron itu menyadari kesalahan yang telah beliau yaitu sampaikan kepada umat, yang dimana ya ceramah-ceramah daripada Mama Gufron itu sungguh bahaya sekali dan tidak ada dasar, bahkan itu ceramah yang sangat ngawur ya, yang sangat ngawur. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan dijelaskan oleh Ustadz Ubad Amrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Pondok Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Lihat ya, ngelesnya itu ya, bahwa Mama Gufron itu meminta maaf atas banyaknya framingan video yang tersebar luas di media sosial. Itu disebut framing ya. Potongan-potongan videonya itu disebut framing. Padahal kalau kalian juga paham lah, pasti paham para sahabat ya. Ketika Anda melihat meskipun itu potongan video, tapi Anda sudah paham bahwa maksudnya itu apa ya, dan sudah paham meskipun itu potongan video dari ceramahnya itu memang ngawur ya, memang ngawur, berbicara dengan malaikat ya, terus berbicara dengan Nabi Khidir. Nanti saya akan tayangkan ya bahwa ini bukan framingan, tapi ini udah fakta bahwa ceramah daripada Mama Gufron itu memang ngawur. Oke, kita lanjut lagi.
mencintai Pancasila NKRI harga mati, memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Nah, jadi Baraya memang ya. Jadi ini salah paham daripada pihak Unik ya. MUI nyangkanya itu pesantren Unik ya, pesantren Unik murid-muridnya itu, dan termasuk Mama Gupronnya sendiri nyangkanya itu MUI itu menyatakan sesat kepada pesantren Unik. Bukan itu maksudnya. Tapi MUI itu yaitu apa? Mengatakan bahwa daripada ceramah Mama Gupron sendiri, ini membahas tentang ceramahnya, apa yang telah disampaikan oleh Mama Gupron, yaitu menyeleweng dari agama, tidak berdasarkan, tidak ada dasar. Bahkan itu ceramah yang ngawur, itu yang dimaksud, bukan pesantren Uniknya. Dan saya lihat memang pesantren Unik itu belajar tahfidul Quran, kitab-kitab kuning, akidahnya yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Memang tidak ada masalah ya di dalam pembelajaran pesantren Unik. Tapi ini yang menjadi masalahnya itu ceramah daripada Mama Gupron sendiri yang mengatakan bahwa dia bisa mampu berbicara dengan malaikat, mampu berbicara dengan semut. Itu yang menjadi masalah. Ya, yang jadi problem itu ya, bukan pesantrennya, bukan menyesatkan pesantrennya. Dan dikhawatirkan nanti santri-santrinya itu yaitu terdoktrin dan meyakini bahwa Mama Gupron sendiri bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan semut, apa aja. Nanti sama santrinya itu kan akan disebarluaskan kepada orang lain, akan diceritakan bahwa guru saya itu bisa mampu berbicara dengan malaikat, bahwa guru saya itu adalah seorang wali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan dari pesantrennya ya, tapi ceramah daripada Mama Gupron sendiri. Dan ini anehnya, ketika permohonan maaf, kirain saya, ya sangkaan saya bahwa Mama Gupron itu akan meminta maaf atas video-videonya, atas ceramah-ceramahnya. Yang ngawur, kirain mau itu. Ternyata bukan seperti itu. Meminta maaf atas premingan video. Berarti konten-konten kreator yang lain, terus TV mainstream seperti TV One, itu semuanya framing terhadap video Mama Gupron. Ini bukan framing, tapi ini udah fakta bahwa isi ceramah daripada Mama Gupron itu sangat yaitu menyimpang di dalam ajaran agama Islam. Mana buktinya? Oke, saya akan buktikan ya bahwa video atau ceramah Mama Gupron itu menyimpang dari ajaran agama Islam ya. Dan ini pihak Unik itu mau menakut-nakuti konten kreator lain, membawa kuasa hukum supaya tidak mengkontenan lagi tentang Mama Gupron. Tapi tidak. Netizen itu sudah pintar. Saya akan buktikan bahwa ada kengawuran, yaitu banyak kengawuran daripada ceramah Mama Gupron. Ingat ya, ini saya tidak menghina beliau, bahkan tidak merendahkan beliau. Saya kasihan kepada beliau ya. Sebagai sesama muslim wajib kita mengingatkan, sudahi ceramah-ceramah seperti itu. Ya, sudahi ceramah-ceramah seperti itu. Oke, saya akan buktikan bahwa banyaknya kengawuran daripada ceramah Mama Gupron. Kita langsung saja lihat videonya. Ini bahasa Sunda ya. Nanti saya akan terjemahkan. Mohon ampun ke Allah. Kan abdi nu tanggung jawab ke Allah. Begitu geletuk maut ditanya nu karena ke Gupron geus tanggung jawab aing. Nah, ini kan sudah kelihatan. Ketika ada yang meninggal terus ditanya sama malaikat mungkar nakir, bilang aja Gupron weh tanggung jawab Mama Gupron katanya. Kita lanjut lagi. Stempel aing dah. Anu wani ulama aing berguru aing keneh. Ada yang berani ulama seperti itu, seperti apa yang dibicarakan oleh Mama Gupron, maka Mama Gupron akan berguru kepadanya. Kalau misalkan ada ulama berani, yaitu tanggung jawab dunia akhirat. Masya Allah, semaruknya.
sangkaannya itu ulama tidak berani tanggung jawab umatnya. Itu para ulama itu tanggung jawab umatnya. Ya, para ulama itu tanggung jawab melakukan fardu kifayah seperti ngaji ilmu nahwu itu kan fardu kifayah. Satu daerah tidak ada yang mengkaji ilmu nahwu kan dosa semuanya. Maka salah satu, kalau ada satu yaitu sudah mengkaji dan mengaji ilmu nahwu, maka dosa satu daerah itu yaitu ditanggung jawabi oleh seseorang yang sudah mengaji ilmu nahwu. Oke, kita lanjut lagi. Hah? Jadi ilmu teh aya sanatna, salat teh aya sanatna, jelema ge ngalahirkeun aya sanatna. Beres teu? Beres teu? Beres teh Pak Kiai. Alhamdulillah wasyukurillah nu penting mah urang panguasaan ieu dipasian anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu mun tadi dibere hujan lieur ta kabeh ngeusan. Kunaon ku aing dicarekan malaikatna. Nah, ini ya poin penting. Tadi kalau misalkan hujan katanya, maka ini akan bakal pusing cenah, bakal tidak berjalan acaranya. Sabab cenanya saya telah memarahi malaikat, bayangin. Telah memarahi malaikat. Apakah ini disebut premik? Tidak. Ini udah fakta bahwa ceramah daripada Mama Gufron memang ngawur. Ya. Istihja kepada malaikat. Ya, mempermainkan malaikat, bahkan memarahi malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut lagi. Mas qadi inna rahmatan alam, mas qadi inna rahmatan syakaliyama. Pengurunkan sakat-sakat hujan, aing ngadek ngaji di dieu. Bener, sakaliling henteu hujan, bener teu? Beres teu? Alhamdulillah. Pada poekna seperti waduh cempol. Ya, beres teu? Oh, baheula pakai cembor di dieu. Ayeuna mah henteu atuh terang menerang. Nya, mentak ge beda jeung di dieu mah. Alhamdulillah barokah. Nu jadi terang menerangnya alhamdulillah. Misalnya semua hujannya. Geus da hujan bisa dipindahkeun. Kenaon aing kenalan jeung malaikat dititah-titah itu aing. Oh, disuruh-suruh malaikat sama Mama Gufron, bayangin. Ya. Padahal kan malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang telah diperintahkan Allah kepada malaikat, maka malaikat terus wajib yaitu mentaati perintah-perintah Allah. Ini bayangin. Sehina itu malaikat yaitu disuruh-suruh oleh Mama Gufron sendiri. Ini bukan framing, tapi ini fakta. Ini satu, ya, menghinakan para malaikat. Menghinakan ini para malaikat, ya. Yang kedua, mengancam-ngancam malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Non deui teu percaya sok teh ngobrol jeung malaikat ibarat kenalan. Aya ilmuna? Nya aya atuh ilmuna. Teu percaya pae heula. Ada ilmunya. Kalau misalkan Anda tidak percaya, katanya mati dulu. Bahasa orang mati hidup kembali sih, gimana ini? Ya. Nah ini nih, saya akan kasih tahu ya beberapa kengawuran daripada ceramah Mama Gufron. Oke, tadi sudah ya, yang katanya itu framing. Kita lihat lagi. Ngaran aing Gufron, the front. Laras teu? Alhamdulillah wa syukurillah. Urang geus tatap muka, tatap wajah jeung dulur urang. Emang aing baheula sebuti di dalam terang. 40 tahun aing musafir dititah ku abunya Mama Armin Cibutu. Allahumma Muhammad. Ayeuna naon ka aing ayeuna mah? Tak aing jadi penjaga gawang nang neraka aing. Nah, lihat. Betul atau tidak? Tidak. Allahumma Muhammad. Pensiun orang Jawa Barat, biarpun aing di Jawa Timur. Aing ngalalep teh lain cicing, keur ngarang kitab 500 kitab aing bahasa Suryani, bahasa Ajam, bahasa Ibrani, bahasa semua bahasa. Ya katanya dia itu sedang mengarang kitab 500 kitab, bayangin ya. Ini sekelas Mama Gufron yang mengarang 500 kitab. Sekarang saya mau nanya kepada muridnya atau kepada Pak Gufron sendiri. Kalau misalkan Anda tidak mau
menyebarkan kitab itu, tolong tunjukkan kepada kami kitab itu ada. Tunjukkan, divideokan bahwa kitab 500 kitab itu sudah ada. Tolong tunjukkan. Kalau memang itu benar. Kalau misalkan itu bohong, itu bagaimana dosanya ya? Sudah berdusta di hadapan umat. Bahkan dia ceramah di hadapan umat. Dia bilang bahwa Mama Gufron mengarang 500 kitab terus dia berdosa, itu dosanya kayak gimana? Tolong jawab Pak Ubad, Pak Mujib. Kita lanjut lagi. Tulis. Langsung. Ayo nama aing. Bahwa saya mendukung jalani lewat tangan aing jadi penjaga wantah neraka. Gufron. Ditagih siapa aing ayeuna kabeh. Hah? Tong ngaletikna. Mama ari letik bisa menyelesaikan Timur Tengah. Syekh Nawawi bisa dijengdekeun, ku aing di Mekah bisa dipindahkeun ka dieu ke Ciwedus. Maksudnya apa ini? Mekah sama saya akan dipindahkan ke Ciwedus, ke Kuningan. Ini maksudnya apa? Hah? Ini kalau misalkan dibiarin, ini sungguh sangat bahaya. Tapi alhamdulillah sekarang netizen sudah pada pintar. Bahkan banyak yang merosting, banyak yang mempostingkan video-video Mama Gufron. Akhirnya Mama Gufron berhenti ceramah-ceramah seperti itu. Paling sekarang orasinya itu tentang Pancasila. Ya bagus, itu bagus ya. Tentang narkoba, teroris, bagus, saya dukung itu. Ini kalau misalkan kemarin-kemarin dibiarin, ini bahaya ini. Mekah saja mau dipindahkan ke Ciwedus. Nama saya Muhammad. Kunaon bisa? Loba nu hajian bener teh? Loba nu umroh bener teh? Nama saya Muhammad. Nah, itu Mudarat diri. Nah, tadi jadi gitu ya, sahabat. Jadi kalau misalkan ini ceramah Mama Gufron dibiarkan, ini sungguh sangat bahaya, ya. Bahkan bisa mendoktrin kepada yang lainnya, termasuk yaitu wabil khususnya kepada murid-murid Mama Gufron nanti akan berbicara yang tidak-tidak. Seperti halnya ada salah satu murid Mama Gufron yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar nangkir, jawab saja Gufron. Mana videonya supaya saya tidak fitnah? Saya akan buktikan bahwa video itu asli dan ada. Ya, kita buktikan. Sudah ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh mungkar nakir, marrabbuka, jawab aja Gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Tuh, ya. Dia itu meyakinkan kepada yang lain. Kalau misalkan kita nanti ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man robuka, jawab saja Gufron. Ya. Ini sudah menyimpang di dalam ajaran agama Islam. Sudah menyimpang. Naudzubillahi min dzalik. Makanya oleh karena itu, ya. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Ya, tidak bisa dibiarkan lagi. Dan alhamdulillah, ya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekarang Mama Gufron itu tidak berkata-kata yang halu lagi, ya. Karena Mama Gufron sendiri itu sekarang sudah ketakutan, bahkan sudah shock, ya, sudah jatuh mental saking banyaknya orang-orang yang merosting kepada beliau, ya. Oleh karena itu kepada Mama Gufron sendiri saya sarankan, ya, sudah jangan diulang lagi ceramah-ceramah yang ngawur seperti itu, jangan diulang-ulang lagi. Dan kepada kalian, kepada netizen, stop untuk membuli pribadi daripada Mama Gufron. Stop bilang ODGJ, stop bilang aki-aki peot, stop, jangan bilang seperti itu. Itu tidak baik. Kita lawan saja dengan ilmiah. Kita sampaikan kebenaran kepada beliau. Karena tugas sesama muslim itu saling mengingatkan. Jadi saya tidak bermaksud saya itu benci kepada beliau. Tapi ini bukti bahwa saya itu yaitu mengingatkan kepada beliau. Kewajiban kepada saya dan kepada orang lain. Mengingatkan kepada orang yang sudah
menyeleweng jauh di dalam ajaran agama Islam. Nah, segitu saja sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat, bil khusus kepada saya, umumnya kepada Anda semua. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.